Lihatlah betapa menyedihkannya kau. Ayu, bagaimanapun kau adalah anak haram dari desa. Ya, Kau pantas masuk ke halaman keluarga Wijaya. Aku tidak mati. Bahkan jiwaku merasuki. Yang bernama sama denganku, tubuh gadis kecil itu. Anak haram, memang tidak punya sopan santun. Aku adalah putri sulung keluarga Wijaya. Meskipun aku anak di luar nikah, kapan giliranmu, seorang pelayan, mengajariku? Hanya dari wanita simpanan, seorang anak haram. Di rumah ini, kamu bahkan tidak sebanding dengan anjing yang dipelihara tuan muda. Mau apa kamu? Kalau begitu, aku akan mengajarimu tentang tata krama dan hierarki. Apa yang kamu lakukan? Sekarang, sudah jelas? Berani kamu memukulku? Ini, wajahku. Aku menjadi leluhur keluarga Wijaya. Ayu, berani sekali kamu. Mereka adalah keturunan keluarga Wijaya. Mau apa kau sebenarnya? Anggota keluarga Wijaya, penyakit keturunan bisa disembuhkan. Di mana Soeharto? Apa kau bicara gila? Di hadapan leluhur keluarga Wijaya? Menyebut Soeharto itu? Kakak sulung baru berusia 50, sudah terbaring sakit, waktunya tak lama lagi. Sekarang kau menyebut Soeharto yang sudah mati? Mau mengutukku kepala keluarga Wijaya? ayah. Ayu ingin menenggelamkanku. Kau terhadap adik kandungmu sendiri melakukan kekejaman seperti ini? Kau pergilah ke balai leluhur, salin aturan keluarga, salin sampai kau mengaku salah. Rupanya 500 tahun yang lalu, setelah aku mati di tangan Soeharto, dia ingin mencuri kitab medis, Dihalangi mati-matian oleh anggota keluarga Wijaya, sehingga bagian dari gulungan kitab medis yang rusak itu terselamatkan. Sejak itu, keluarga Wijaya bergantung pada setengah bagian kitab medis yang tersisa, merawat anggota keluarganya. Meskipun mengubah usia 35 tahun takdir kematian yang pasti, namun umur hanya bisa diperpanjang hingga 50 tahun. Untunglah Tuhan memberiku lagi satu kesempatan untuk memulai kembali. Keluarga Wijaya, aku yang akan selamatkan. Ayu, sudah berlutut sehari semalam. Kau tahu salahmu? Ayu tidak tahu. Apa salahku? Kau menyerang adik kandungmu sendiri, hampir membunuhnya. Tapi kau masih bilang tidak tahu salah? Kalau bukan karena kau, ibu dari desa itu meninggal, aku tidak akan menjemputmu kembali ke keluarga Wijaya. Petuah leluhur Wijaya dengan jelas menyatakan, satu pasangan seumur hidup. Sejak leluhur menetapkan aturan, tidak ada niat memiliki wanita simpanan, tidak ada perbuatan meninggalkan istri dan anak, maka akar masalahnya, kau, adalah akar segala kejahatan. Kau? Kenapa dia tiba-tiba seperti berubah orang? Tuan kedua, tidak baik. Keluarga Wirawan mengirimkan lonceng untuk kepala keluarga. Cepat keluar lihat. Apa? Kami keluarga Wirawan mendengar duka bahwa kepala keluarga Wijaya telah genap berusia 50, akan meninggal karena sakit. Kami merasa sedih, khusus mengirimkan barang ini sebagai tanda belasungkawa. Kepala keluarga kami masih hidup. Keluarga Wirawan ini memberikan hadiah yang membawa malapetaka. Ini sengaja mengutuk keluarga Wijaya kami. Tetapi semua orang tahu, kalian anggota keluarga Wijaya, karena memiliki penyakit keturunan, tidak akan hidup sampai 50 tahun. Memberikan barang-barang ini lebih awal adalah dari keluarga Wirawan sebagai tanda perhatian kami. Keluarga Wijaya dan keluarga Wirawan kalian sudah bermusuhan selama ratusan tahun. Ambil barang kalian dan keluar dari wilayah keluarga Wijaya. Kematian kepala keluarga Wijaya itu hanya soal waktu. Apakah keluarga Wijaya masih memiliki orang yang mampu memikul beban keluarga bangsawan berabad-abad ini? Kepala keluarga Wirawan kami mengingat keluarga Wijaya adalah keluarga medis, bersedia mengambil alih merek keluarga Wijaya. Mulai sekarang, kepala keluarga Wirawan akan mengambil alih setengah kitab medis keluarga Wijaya, itu juga hal yang baik. Minggir. Gadis kecil ini, kau menyiramiku dengan apa? Adik laki-lakiku memelihara seekor anjing bernama Laifu. Ini adalah bau tak sedap air kencing anjing. Beraninya kau menyiramiku dengan air kencing anjing? Kembali dan beritahu kepala keluargamu bahwa kitab medis keluarga Wijaya meskipun menjadi abu, tidak akan jatuh ke tangan keluarga Wirawan kalian. Kalian tunggu saja. Setelah kepala keluarga kalian mati,
keluarga Wijaya akan berubah nama menjadi Wirawan. Aku ingin lihat apakah kalian masih bisa. Tersenyum, ayo pergi. Kakak sudah terbaring selama 3 bulan. Keluarga Wijaya bertahan sampai generasi kita sudah habis waktunya. Bagaimanapun kita tidak bisa lolos dari takdir mati pada usia 50 tahun. Untuk apa bertahan dengan merek keluarga Wijaya ini? Jika dulu leluhur keluarga Wijaya, Ayu, setengah kitab medis itu tidak dicuri oleh keluarga Wirawan, keluarga Wijaya tidak akan mengalami penghinaan besar ini. Bagaimanapun kita akan mati. Lebih baik beberapa puluh tahun ini kita hidup lebih santai. Pulang dan mandi lalu tidur. Nyawa kepala keluarga Wijaya. Bisaku selamatkan. Kamu bahkan pintu klinik Wijaya belum pernah masuk, kan? Berani bilang bisa menyelamatkan ayahku? Ayu, kau ini bicara apa lagi? Apa belum cukup berlutut? Dia baru saja kembali ke keluarga Wijaya belum lama. Langsung berpikir bisa dengan bicara besar mencari perhatian. Ini semua, anak dari wanita simpanan. Banyak pikiran, sepertinya benar adanya. Keluarga Wijaya turun-temurun menderita penyakit keturunan. Meskipun dokter tak bisa mengobati diri sendiri, biarkan saya lihat. Tetapi, leluhur keluarga Wijaya, meskipun umur pendek, tidak masalah. Tetap berusaha tanpa lelah menyelamatkan umat manusia. Mengerti? Martabat leluhur diwariskan turun-temurun. Ayo pergi. Aku tidak akan membiarkan keluarga Wijaya begitu saja menuju kehancuran. Anak ini, dengan gambaran yang dirumorkan sebelumnya, seperti dua orang yang berbeda. Aura dan ketangguhan yang dimilikinya, tidak seperti seorang gadis yang baru dewasa. Ini seorang yang punya harga diri, sayang arahnya salah. Untuk mengobati akar penyakit ini, perlu mengalirkan energi vital, detoksifikasi dan pembersihan, memperkuat dan mencegah kehilangan. Dalam 3 bulan, penyakit akan sembuh. Seluruh keluarga Wijaya pasrah menunggu mati. Satu-satunya yang memiliki martabat keluarga Wijaya, malah jadi begini. Tuhan pada saat ini membuatku datang berarti keluargaku Wijaya tidak ditakdirkan untuk punah. Berhasil. Berhenti. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Kepala keluarga. Kakak sulung. Ini semua perbuatanmu. Kau kakak kedua, lihatlah putri baikmu, dia ingin membunuh kakak sulung. Jika kakak sulung pergi, keluarga Wijaya akan hancur. Ayu, ayahku setiap hari menanggung rasa sakit yang luar biasa di seluruh organ. Kenapa kau masih menyiksanya? Kenapa? Waktu itu kau menyakiti adik laki-laki, aku kira itu hanya sifat iri hatimu kurang didikan, tak kusangka. Sekarang, kau semakin menjadi-jadi berani menyakiti kepala keluarga Wijaya. Apa kau menyimpan dendam terhadap keluarga Wijaya? Mau membunuh kami satu persatu? Kalian sebagai keturunan keluarga Wijaya, sungguh tidak tahu apa-apa. Jalan buntu, keluarga Wijaya sekarang bukan penyakit, tapi manusia. Kalian semua belajar kedokteran, bahkan penyebab dia baru muntah darah tidak tahu apa itu. Buku kedokteran yang kalian baca semuanya masuk ke perut anjing. Kau malah menggurui kami. Baiklah. Sepertinya keluarga Wijaya tidak bisa menerimamu lagi. Besok pagi kau bersihkan barang-barangmu, dan pergilah. Tunggu. Denyut nadi kepala keluarga memang lebih kuat dari sebelumnya. Benarkah? Napas kakak sulung memang lebih stabil. Darah beku di jantung sudah dibersihkan. Tentu napas menjadi lebih lancar. Kau masih sangat muda, belum pernah belajar kedokteran. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Karena aku adalah Ayu. Beberapa hari ini kakak sulung begitu menderita. Kami sudah memikirkan berbagai macam cara. Tidak ada yang bisa meredakannya. Apa? Mungkinkah dia benar-benar leluhur keluarga Wijaya? Jiwa Ayu merasuki. Mustahil. Di dalam kamar kakak sulung. Begitu banyak penelitian kitab medis penyakit, keturunan keluarga Wijaya kita, pasti dia coba-coba saja. Kebetulan benar.
Ya, bibi kamu kan seorang dokter, masa percaya soal kesurupan seperti ini. Tapi di dunia ini, kecuali kitab medis Ayu itu, yang bisa menyelamatkan keluarga Wijaya, tidak ada cara lain. Sudah ku bilang. Aku bisa menyelamatkan Wijaya. Sampai kapan kau mau bermain-main? Nyawa kepala keluarga Wijaya, masa seorang gadis kecil sepertimu bisa ikut campur, kalau ini tersebar. Nanti kita jadi bahan tertawaan. Terjebak di dalam tubuh ini, mengatakan ini, memang sulit dipercaya, tapi nyawa kepala keluarga harus diselamatkan. Karena kitab medis Ayu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kalian. Jika aku bisa melengkapi setengah bagian lainnya, apakah kalian akan percaya padaku? Benarkah yang kau katakan? Kau benar-benar bisa melengkapi? Kakak ipar perempuan, kamu benar-benar akan membiarkannya bertingkah? Kakak sulung, waktunya telah tiba, tidak bisakah kita membiarkannya pergi dengan tenang? Ya, Ibu. Jika dia seorang anak bisa menyelesaikan manuskrip, ini benar-benar aib keluarga Wijaya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan kalian. Kamu yakin ingin menyerah? Percaya kamu bisa selamatkan keluarga Wijaya? Aku lebih baik percaya seekor anjing bisa bicara. Aku juga bodoh sekali. Dia hanya seorang gadis, mana mungkin bisa melakukannya. Sekarang kamu panik karena terlalu peduli. Sudah, sepertinya kamu jangan tunggu besok. Aku akan mengusirnya dari keluarga Wijaya sekarang juga. Setelah ini, dia tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Wijaya lagi. Anak muda tak berpengetahuan. Mencari mati sendiri. Apa katamu? Kamu ulangi sekali lagi. Apa katamu? Cukup. Juga tidak perlu manuskrip apapun. Kepala keluarga sudah koma berhari-hari. Kamu hanya perlu datang setiap hari melakukan akupunktur padanya, untuk meredakan rasa sakitnya saja. Ibu, aku sudah memutuskan. Keadaannya sudah begini, tidak ada gunanya lagi. Aku bisa setiap hari datang untuk melakukan akupunktur pada Wijaya, tapi aku punya satu permintaan. Mulai sekarang, selain istri kepala keluarga, ruangan ini, siapapun tidak boleh masuk. berdasarkan apa, aku ini? Baik. Aku setuju. Asalkan kepala keluarga bisa pergi dengan tenang sudah cukup. Selama aku ada, dia tidak akan mati. Hanya butuh 7 hari. Aku akan membuatnya sadar. Aku ingin lihat 7 hari lagi bagaimana kau akan menyelesaikannya. Baiklah, aku akan tinggal di sini menjaga kalian kembali ke kamar masing-masing. Dulu seharusnya aku tidak membawa anak durhaka ini kembali. Tunggu. Kau masih sangat muda dan sudah mengerti seni medis. Siapa yang mengajarimu? Siapa gurumu? Belum pernah berguru. Seni medisku aku pelajari dari ayahku. Maksudnya dia, suami baru ibu tirinya di desa? Atau mungkin dia adalah murid cabang lain dari keluarga medis tradisional? Baiklah, kau boleh pergi. Arif, kau masih kecil, masa tidak sekolah? Tidak mau. Lagi pula, aku tidak akan hidup lebih dari 50 tahun. Buat apa belajar? Kalau dia tidak mau, ya sudah. Lagi pula keluarga Wijaya punya banyak harta nanti, semua bisa dipakai untuknya, aku juga tidak punya banyak waktu hidup. Uang yang tak habis-habisnya nanti. Semua tinggalkan untuknya. Sekelompok orang kehilangan semangat juga kehilangan harga diri, pantas saja. Keluarga Wirawan berani tidak menganggap keluarga Wijaya. Keturunan keluarga Wijaya tidak boleh dihancurkan seperti ini. Nak, Manjala. Anggap saja pergi bermain ke sekolah, setuju? Aku tidak mau. Tidak mau. Hari ini kalau kau berani tidak sekolah akan kupatahkan kakimu. Mau pergi sekolah atau tidak? Aku tidak mau. Ayu, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku akan bawa adik laki-laki ke sekolah dulu. Adik apa? Ayo. Ayu hebat sekali. Bahkan Arif yang biang kerok itu bisa ditundukkan. Anakku jadi nakal karena ikut-ikutanmu. Kamu bilang, sudah berapa lama kamu tidak pergi ke klinik? Aku pergi. Baik, pergi, aku akan pergi sekarang. Aku pergi. Melakukan akupunktur selama 7 hari berturut-turut.
kondisinya sudah mulai membaik. Tidak lama lagi, dia akan sadar. Entah benar atau tidak, setidaknya dia bisa membuat kepala keluarga meredakan rasa sakit. Itu sudah cukup. Kau sudah bekerja keras, Ayu. Denyut nadinya memang sudah lebih stabil. Ayu benar-benar hebat. Mungkinkah apa yang dia katakan tentang 7 hari lagi, kepala keluarga akan sadar, itu juga benar? Nyonya, sudah waktunya makan. Baik. Baiklah, ayo kita makan dulu. Mana dagingnya? Kenapa semuanya di dekat adik perempuan? Ibu khawatir kamu tidak sehat seperti ini. Mulai sekarang, makan malam jangan makan yang terlalu berminyak. Aku mau makan. Ibu, aku tidak mau makan daging. Aku mau makan sayur, jangan makan daging. Putri, kamu baik, kamu harus patuh. Kamu makan beberapa potong daging, ibu akan memberimu hadiah, oke? Berisik sekali, tidak sopan. Makan. Atau tidak makan? Aku makan. Aku makan. Aku tidak menangis lagi. Aku akan makan dengan baik. Aturan sudah dilupakan. Pemeriksaan nadi sebelum makan ini, itu sudah aturan kuno, sudah tidak ada sejak belasan tahun lalu. Sekarang, kamu masih mengeluarkannya lagi. Untuk apa? Aturan tetaplah aturan. Dulu dilupakan. Sekarang harus ditegakkan kembali. Aku ayahmu? Bukan, akulah ayahmu. Kamu berani mengatur aku? Ayu, kamu seorang gadis kecil pura-pura dewasa, kecanduan pura-pura, apa ada yang takut padamu? Makan. Ikuti saja Ayu. Yang lain, jangan ada keberatan. Beberapa tahun ini, keluarga Wijaya dikucilkan oleh rekan medis lain. Dikucilkan. Bukan hanya karena riwayat penyakit keluarga, tetapi juga karena keturunan keluarga Wijaya semakin keterlaluan. Petuah leluhur dan tradisi dilupakan sama sekali. Dengarkan saja Ayu. Ibu, aturan-aturan itu kuno yang ditinggalkan. Sudah belasan tahun tidak dilakukan. Kenapa begitu Ayu mengusulkan? Langsung disetujui. Aku tidak mau. Jika kamu tidak mau, mulai sekarang, jangan ikut makan di meja. Baiklah. Ayo makan. Satu-satunya di keluarga Wijaya yang menaati petuah leluhur dan mengerti, ternyata adalah orang luar. Hanya seorang anak haram, berani mengajari aku, dan membuat ibu memarahiku. Cepat atau lambat, aku akan mengusirmu dari rumah. Aku mau lihat. Sebenarnya apa yang kamu berikan pada ayah, metode sesat apa yang kamu gunakan? Ayu sudah bilang, selama aku pungtur, tidak boleh ada yang masuk. Ibu, aku kan putri kandung ayah. Aku cuma mau masuk untuk membersihkan tubuhnya. Apa salahnya? Aku saja. Kamu pergi saja. Besok adalah hari terakhir dari siklus pengobatan 7 hari. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jika tidak, kepala keluarga akan terancam nyawanya. Bukankah kamu bilang dalam 7 hari bisa membuat ayahku bangun? Besok adalah hari terakhir. Aku lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Hari ini aku datang untuk melakukan akupunktur pada ayah. Kamu tidak usah masuk. Hari ini adalah hari terakhir dari siklus pengobatan pertama. Sangat penting. Kamu bisa menipu ibuku, tapi kamu tidak bisa menipuku. Hanya dengan kemampuan seadanya yang setengah matang itu, apa kamu lebih hebat dari leluhur keluarga Wijaya, Ayu, sampai begitu hebatnya? Setiap detik yang tertunda, Wijaya
semakin dekat dengan kematian. Berani-beraninya kau panggil nama orang tua? Melawan atasan? Sebagai putri sulung keluarga Wijaya, aku berhak mendidikmu. Kurung dia di balai leluhur. Jangan biarkan dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan, ayah. Pergilah dengan tenang. Keluarga Wijaya tanpamu juga tidak akan kehabisan jalan. Jual kitab medis itu, hasilnya cukup untuk keluarga kita beberapa generasi. Ku bilang lepaskan. Jika Wijaya hari ini tidak sadar, keluarga Wijaya akan jatuh ke tangan musuh. Sanggupkah kau menanggung celaan ini? Lalu kenapa? Yang penting uangnya cukup. Lihatlah ayahku, sepanjang hidupnya tekun meneliti, pada akhirnya malah berakhir seperti ini. Sayang sekali keluarga Wijaya, yang susah payah bertahan selama lebih dari 500 tahun, akhirnya melahirkan keturunan tak berbakti seperti ini. Kasihan Wijaya, yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga Wijaya, tapi satu-satunya kesempatan untuk hidup direbut oleh keluarganya sendiri. Ini semua demi kebaikan ayahku. Kau benar-benar tidak pantas menjadi putri Wijaya. Semakin cepat dia pergi, semakin sedikit penderitaannya. Tidak baik. Hari ini adalah siklus pengobatan terakhir. Jika aku tidak segera masuk, Wijaya dengan napas terakhirnya mungkin tidak akan bertahan. Ayu, keluarga Wijaya tidak menerima orang sepertimu. Jadi lebih baik kau dibuang keluar dan menunggu mati. Oh ya. Apa yang kau lakukan padaku? Bukankah sudah kubilang, jangan kau datang ke kamar ayahmu. Ibu, Ayu itu penipu. Dia bilang, ayah akan sadar hari ini. Tapi sampai sekarang ayah tidak bereaksi. Dia ingin menghancurkan keluarga Wijaya. Cepat, hentikan dia. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Leluhur menampakkan diri. Leluhur yang menyelamatkanku. Kakak sulung. Keluarga Wijaya. Bagaimana keadaan keluarga Wijaya sekarang? Kakak sulung, kau sudah koma selama 3 bulan. Baru sadar? Kepala keluarga. Kakak sulung. Kakak sulung, apakah ini peningkatan sementara sebelum kematian? Kakak, apa benar-benar tidak bisa selamat? Ayu mengatakan, kepala keluarga akan bangun hari ini. Benar-benar bangun. Jadi perkataannya semuanya terbukti. Masih ada secercah harapan. Nyonya besar, tidak baik. Kepala keluarga Wirawan membawa orang, menerobos masuk ke rumah kita. Apa? Nyonya besar, saya sudah menghitung hari. Hari ini adalah hari kematian kepala keluarga Wijaya. Saya sudah menyiapkan peti mati berkualitas tinggi untuk kepala keluarga Wijaya mengurus jenazah. Maaf mengecewakanmu. Kepala keluarga kami baik-baik saja. Masih hidup. Nyonya besar, Wijaya, dia pasti tidak akan selamat melewati hari ini jika sekarang engkau segera serahkan stempel kekuasaan dan kitab medis kepadaku. Keluarga Wirawanku dapat melindungi kalian anak yatim piatu dalam puluhan tahun ke depan. Hidup dengan tenang. Setelah dupa ini habis terbakar, kau akan bangun. Aku tidak akan membiarkan keluarga Wijaya jatuh ke tangan keluarga Wirawan. Kalian keluarga Wirawan 100 tahun lalu mencuri kitab medis keluarga Wijaya kami, dan sekarang mengincar harta keluarga kami. Begitu tidak tahu malu, masih mewarisi keburukan yang sama. Kalian keluarga Wijaya selalu pura-pura suci, memegang peninggalan leluhur, setengah kitab medis, sebagai harta berharga, padahal tidak bisa memahami satu kata pun. Nyonya besar, kamu bukan anggota keluarga Wijaya. Tidak perlu menderita sakit itu. Tapi kamu setidaknya harus memikirkan para keturunan keluarga Wijaya ini. Pikirkanlah. Ibu, aku dan paman kedua sebenarnya tidak ingin menjadi kepala keluarga. Lebih baik berikan saja kepada mereka.
Meskipun keluarga Wijaya hanya tersisa satu orang terakhir, kitab medis dan stempel kekuasaan ini tidak akan pernah jatuh ke tangan orang wirawan. Wijaya, dia pasti tidak akan bertahan hari ini. Aku bilang dia mati tengah malam. Dia tidak akan bertahan sampai dini hari. Dalam 500 tahun ini, tanggal kematian setiap kepala keluarga Wijaya, kami semua catat di sini. Wijaya sekarang, meskipun masih ada nafas, hari ini pasti mati. Siapa bilang Wijaya hari ini pasti mati? Dari mana datangnya gadis ingusan? Apakah kamu berhak bicara di sini? Pantas ikut campur di sini? Dalam beberapa menit, Wijaya akan sadar sendiri. Gadis nakal keluarga Wijaya memang seperti ini membujuk kalian dengan kata-kata manis. Kau adalah keturunan Soeharto. Kurang ajar nama leluhur keluarga. Wirawanku juga kau, gadis ingusan ini, berani menyebut langsung. Sama seperti Soeharto bodoh seperti babi. Ayu, kau gila? Hari ini ayah peningkatan kondisi sementara sebelum kematian, kau berbicara seenaknya menghina keluarga wirawan. Seluruh keluarga Wijaya akan hancur karena dirimu. Tadi Wijaya sadar hanya karena Citra menghalangi mencegahku melakukan akupunktur sehingga aliran ki dan darah terbalik. Jadi, itulah yang menyebabkan pingsan. Penyakit mematikan keluarga Wijaya. Hanya keluarga wirawan setengah kitab medis ini yang bisa menyembuhkan. Hanya dengan fragmen dan catatan yang kalian miliki. Percuma masa pantas bicara pengobatan. Kau, apa maksud tatapanmu itu? Kenapa marah pada gadis kecil? Biarkan dia keras kepala. Wijaya pasti mati hari ini. Kenapa terburu-buru? Dia bahkan menghitung hari kebangunannya dengan tepat. Apakah dia benar-benar punya cara menyembuhkan penyakit keturunan keluarga Wijaya? Berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Karena kalian yakin hari ini adalah ajal Wijaya. Jika dia tidak sadar maka kami akan pergi dari keluarga Wijaya. Jika Wijaya selamat, maka kalian harus mengembalikan setengah kitab medis yang kalian rampas dari keluarga Wijaya. Kembalikan. Berlutut di hadapan leluhur, keluarga Wijaya mengaku salah. Minta maaf. Daripada jadi sasaran, mending kita bertaruh. Aku setuju saran Ayu. Wirawan, kau berani ambil taruhan ini? Ibu, kau gila. Yang diinginkan keluarga wirawan adalah kitab medis dan stempel kekuasaan. Sekarang, kau mau menjadikan seluruh keluarga Wijaya sebagai taruhan. Kalau kalah taruhan ini, kita nanti bahkan tidak punya tempat untuk mengemis. Tinggal nunggu mati. Dasar tidak berguna, kau pikir dengan menyerahkan barang itu setelah diserahkan. Dengan sifat kejam keluarga wirawan beneran bakal kasih kau bagian. Ya udah, taruhan diterima. Ayo bertaruh lebih besar dia, Wijaya. Kalau hari ini dia bisa bangun, aku wirawan akan masuk ke peti mati ini, biar kalian keluarga Wijaya menggotongnya keliling. Rizky, awasi Wijaya. Jangan biarkan keluarga Wijaya mainkan trik ganti barang. Ayah Wijaya pasti mati hari ini setelah kita dapatkan setengah kitab medis itu saat itu. Keluarga wirawan akan menjadi keluarga bangsawan nomor 1 berabad-abad. Selamat ayah, keinginanmu terkabul. Selamat, kepala keluarga, keinginan tercapai. Bapak Wirawan, aku bisa mengambilnya sekarang? Bisakah kau beri aku jalan keluar? Jangan bertaruh dengan gadis itu, setuju? Citra, kau tega mengkhianati leluhur demi bertahan hidup, bertekuk lutut pada musuh keluarga Wijaya, telah membesarkanmu bertahun-tahun. Lebih baik memelihara anjing penjaga. Diam kau. Ini semua karena kau. Aku terlahir di keluarga Wijaya, sudah cukup, sial. Kalau kau mau mati, mati sendiri, jangan seret aku ikut mati. Dasar pengecut takut mati. Bagaimana aku bisa punya anak perempuan sepertimu? Kenapa sih, Ayu? Hanya dengan beberapa kata kau percaya padanya? Aku hanya ingin bertahan hidup. Apa salahku? Demi hidupmu, kau bahkan bisa menjual keluarga. Keluarga Wijaya telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, dengan kehidupan mewah, memperlakukanmu dengan baik. Kau berani pada musuh merendahkan diri? Hari ini adalah hari kematian ayah. Ini takdir keluarga Wijaya. Kenapa kau keras kepala? Demi harga diri yang menyedihkan itu, kau ingin seluruh keluarga ikut kelaparan? Kakak ipar perempuan, apa yang dikatakan Citra tidak sepenuhnya salah.
Sebaiknya kita berikan barang itu kepada keluarga Wirawan saja. Keluarga Wirawan pasti tidak akan membasmi kita semua, kan? Leluhur keluarga Wijaya dari generasi ke generasi menderita penyakit, namun bertahan selama ratusan tahun. Kau pikir mereka tidak pernah diperlakukan tidak adil, atau pernah berada di ujung tanduk? Mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan warisan ini, kenapa harus habis di tanganmu? Jangan sok suci di sini. Apa aku mau dilahirkan di lumpur keluarga Wijaya ini? Keluarga Wijaya memberiku tubuh yang pendek umur ini. Apa salahnya aku menghabiskan sedikit harta keluarga? Itu semua hutang mereka padaku. Bapak Wirawan, tidak perlu bicara banyak dengan mereka. Aku akan mengambilnya sekarang, barang yang kau inginkan. Berani kau? Waktunya sudah hampir tiba. Mati. Benar-benar mati. Kakak sulung, Ayah, waktu setengah dupa sudah habis, Wijaya sudah meninggal. Bagus sekali. Denyut nadinya sudah stabil. Seharusnya dia pasti akan sadar. Mungkin ada sesuatu yang salah? Tidak, harus pergi lihat. Ayu, inikah hasil yang kau inginkan? Setelah membuat keluarga Wijaya seperti ini, kau mau pergi? Tidak mungkin sama sekali. Dia adalah ayah kandungmu. Kau begitu ingin dia mati, minggir. Apa yang ku bilang? Peti mati hari ini. Sudah tepat kan? Berguna kan? Rumah keluarga Wijaya ini, nasibnya terlalu buruk. Keluarga Wirawan tidak mau. Tapi, sesuai taruhan, kalian semua anggota keluarga Wijaya harus pergi dari sini. Panggil orang. Semua orang di sini, semua barang, bersihkan semuanya. Bersih, jangan ada yang tersisa. Baik. Tidak boleh. Tidak, mau apa kau? Jangan dihancurkan. Kalian ngapain? Kakak sulung. Ternyata, belum mati. Pengawal. Tamu tak diundang ini, usir mereka semua. Bagaimana mungkin? Tadi aku jelas melihat dia sudah mati. Bagaimana ini bisa? Seperti yang kau lihat, Wijaya baik-baik saja. Bapak Wirawan, tepati janjimu. Dasar tidak berguna. Setidaknya kau pernah belajar kedokteran. Bahkan tidak bisa membedakan hidup atau mati. Papan tanda ini ditulis tangan oleh leluhur keluarga Wijaya. Bapak Wirawan, berlututlah di bawah papan tanda ini, dan kepada para leluhur keluarga Wijaya bersujud dan akui kesalahanmu. Kau. Apa? Keluarga Wirawan mau ingkar janji. Tunggu. Tadi kau bilang kalah taruhan akan diangkat keluar dengan peti mati ini. Kenapa lupa kata-kata itu? Jangan keterlaluan. Bapak Wirawan, hari ini membawa orang ke keluarga Wijaya mengantar peti mati, dan masih berkata seenaknya di sini, itu barulah keterlaluan. Atau, keluarga Wirawan. Semuanya seperti Soeharto, orang yang tidak menepati janji. Bapak Wirawan, silakan. Kau. Pergi. Ayah, kau tidak apa-apa? Syukurlah, aku kira kau akan meninggalkanku. Kau masih punya muka memanggil ayah. Nyonya, seharusnya penyakitku sudah tidak akan membaik lagi. Tapi kenapa aku masih bisa bangun? Ayu, yang menyelamatkanmu. Apa katamu? Ayu. Sungguh anugerah dari langit. Langit memberkati keluarga Wijaya. Kamu baru sembuh dari sakit parah. Jangan terlalu emosi. Akhir-akhir ini di telingaku sering terdengar suara. Ternyata kamu, setiap kali karena sakit sangat menderita. Saat ingin menyerah, dia memberitahuku keadaan keluarga Wijaya.
menyuruhku untuk bangun. Menyembuhkan dan menyelamatkan. Yang terpenting adalah pasien. Apakah ada keberanian untuk melawan penyakit? Ayu, apakah kamu benar-benar punya cara menyembuhkan penyakit keluarga Wijaya ini? Kondisi Wijaya belum stabil. Jika sekarang terlalu yakin, malah menimbulkan kecurigaan. Tidak ada keyakinan penuh, tapi setidaknya bisa dicoba. Kamu masih sangat muda, bagaimana bisa mengerti seni medis? Dulu aku mengikuti guru berkeliling kemana-mana, menyembuhkan dan menyelamatkan. Belajar banyak cara yang tidak biasa. Menyelamatkan banyak pasien yang kritis, hanya seperti yang diajarkan buku. Baiklah juga, keluarga Wijaya kita. Masih ada harapan. Setidaknya masih ada kesempatan untuk mencoba. Mungkin langit mengasihani keluarga Wijaya, membuat keluarga Wijaya melahirkan seorang jenius seperti leluhur. Ayu, kamu yang membuatku menjadi orang berdosa di mata orang tua. Bagaimana mungkin kamu punya cara menyembuhkan penyakit keluarga Wijaya? Sebelum kamu benar-benar kokoh, aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Wijaya. Wirawan suatu hari, aku dipermalukan di depan umum oleh seorang anak. Jika ini tersebar, masihkah muka keluarga Wirawan? Gadis itu sebenarnya dari mana asalnya? Ayah, aku sudah menyelidikinya. Gadis itu bernama Ayu, dia adalah anak haram Prasetyo yang terbuang anak haram. Seharusnya Wijaya hari ini pasti mati. Orang-orang bodoh di keluarga Wijaya sama sekali tidak mungkin mampu membangunkan Wijaya. Pasti anak haram itu menggunakan metode sesat sekarang. Yang dikhawatirkan adalah anak haram itu metode sesatnya benar-benar bisa menyelamatkan keluarga Wijaya jika benar. Begitu, semua rencana kita akan sia-sia. Apakah kemampuannya asli atau palsu? Tangkap saja dan kita akan tahu. Apa keluarga Wijaya mau melepaskannya? Ayah, tenang. Aku punya cara. Citra, apa kamu tahu kesalahanmu? Aku hanya ingin hidup. Aku tidak salah. Aku akan menunjukkan kepada anggota keluarga Wijaya meninggalkan keluarga pengkhianat yang menjual leluhur bagaimana akibatnya. Hari ini hanya memberimu pelajaran. Jika kau melakukannya lagi, petuah leluhur keluarga Wijaya tidak akan diampuni. Nona Citra, aku Rizky. Entah apakah sekarang kamu mau tidak bertemu denganku? Baik. Aku segera keluar. Mereka memukulmu? Aturan keluarga Wijaya sangat ketat. Dihukum adalah hal biasa, jangan pikirkan itu. Meskipun keluarga Wirawan dan Wijaya musuh turun-temurun, tapi Nona Citra, kamu adalah putri kesayangan keluarga Wijaya. Kasih sayang kepala keluarga Wijaya kepadamu juga diketahui semua orang. Kenapa tiba-tiba mereka menghukummu seberat itu? Pasti ada yang sengaja merusak hubunganmu dengan keluarga. Kamu benar-benar berpikir begitu. Hari ini saat bertemu di keluarga Wijaya, aku langsung tahu Nona Citra adalah orang yang luar biasa, pantas membuatku terus teringat. Jadi aku memberanikan diri, kamu tidak akan marah karena aku lancang, kan? Keadaan keluarga Wijaya sekarang akan runtuh, cepat atau lambat. Jika aku bisa menikah ke keluarga Wirawan, itu juga tempat yang baik. Kamu tidak tahu, di keluarga Wijaya, betapa besar penderitaanku. Terutama Ayu itu, membuatku dibenci orang tuaku. Dicaci maki oleh keluarga. Ceritakan semua penderitaanmu padaku. Mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kamu benar-benar bisa membantuku? Jika kamu bisa membawa Ayu keluar, keluarga Wirawan bisa menyingkirkan masalah besar ini. Ternyata menyerahkan Ayu adalah agar keluarga Wirawan mau menerimaku sebagai bukti kesetiaanku. Baik, aku setuju. Ayu, kau sudah memberi anotasi pada manuskripku sebelumnya. Semuanya sudah diberi catatan, ya? Bagian yang salah dan kurang sudah diberi anotasi. Semoga bisa memberimu inspirasi. Anak muda ini, ya, pikirannya luas. Tidak seperti kita, dikungkung oleh metode lama ini. Usia masih muda, sudah punya pandangan seperti ini. Keluarga Wijaya kita benar-benar melahirkan seorang jenius. Ayu,
Mungkin saja ke depannya, posisi kepala keluarga seharusnya menjadi milikmu. Ayo. Kamu harus lenyap dari keluarga Wijaya. Ini racun buatan keluarga Wirawan. Tidak berwarna dan tidak berbau. Sulit terdeteksi. Tapi bisa membuat bahan obat asli mengalami perubahan kualitas. Orang yang keracunan pasti mati. Ingin mengusir Ayu dari keluarga Wijaya, harus membuatnya melakukan kesalahan besar. Aku akan memberi obat pada ayahku. Ayah ibu, sebelumnya putrimu ini bodoh, mengira dengan mundur selangkah bisa selamat, meremehkan ambisi kejam keluarga Wirawan. Citra, kamu bisa mengerti itu bagus, tidak sia-sia, hari-hari ini. Ibumu tidak bisa tidur karenamu, cemas dan khawatir. Obatnya akan dingin. Cepat berikan. Maafkan, ayah, waktumu telah tiba. Bahkan jika dipaksakan sekarang, paling lama hanya bisa bertahan 10,5 bulan. Aku harus memikirkan masa depanku, pertimbangkan. Ayah. Kepala keluarga. Ayu, kamu melakukan apa pada ayahku? Dia baru saja minum obatmu, lalu menjadi seperti ini. Apa kamu ingin membunuhnya? Bagaimana mungkin? Bahan obat, semuanya aku ambil dari apotek keluarga Wijaya. Resep obat juga sudah diperiksa oleh kepala keluarga dan nyonya. Jangan berpura-pura di sini. Obat itu kamu racik. Kamu sendiri yang menyajikannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ibu Ayu mencurigakan. Hari ini harus diselidiki. Jangan biarkan dia mencelakai ayahku lagi. Karena kamu yakin sekali aku yang melakukannya. Di dalam panci obat itu masih ada ampas obat. Keluarkan dan periksa. Pasti bisa membuktikan aku tidak bersalah. Bahan obat ini memang sesuai dengan yang tertulis di resep. Ibu, obat ini bermasalah. Kenapa kamu begitu yakin? Aku yang ingin mencelakai kepala keluarga. Itu karena kamu tidak mampu. Sombong mengatakan bisa menyembuhkan ayahku. Sekarang tidak bisa diakhiri. Jadi harus meracuni. Jika aku benar-benar ingin mencelakakannya, saat ini dia sudah mati. Nyonya, aku merasa udara yang tersumbat di dada sudah lebih lancar. Karena obat tadi tidak bermasalah, jadi bisa membuatmu darah stagnan di dadamu bersih. Sedangkan racun yang sebenarnya ada di dasar mangkuk. Bagaimana bisa? Citra, kamu pikir racun yang disebut itu sebenarnya adalah untuk ayahmu? Penawar racun yang kubuat, kamu pikir dengan mengutak-atik obatku? Aku tidak tahu. Dia membawa racun untuk mencelakai kepala keluarga, maka aku memanfaatkannya. Obat yang sudah diracun itu kuoleskan di tepi mangkuk. Pada akhirnya, racunnya meresap ke kulit karena panas, hanya mengenai dirinya sendiri. Racun ini hanya milik keluarga Wirawan. Penawarnya juga hanya bisa dibuat oleh keluarga Wirawan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengaku. Saat racun menyebar ke seluruh tubuh, kamu akan mati mendadak. Mungkin sudah terlambat. Kamu mau kemana? Ingin minta penawar ke keluarga Wirawan? Kamu pikir keluarga Wirawan akan memberimu penawar, racun milik keluarga Wirawan? Kenapa ada di apotek keluarga Wijaya? Merekalah yang memberimu racun itu. Ayah, ibu, aku dipaksa. Jika tidak kulakukan ini, mereka akan membunuhku. Aku tidak mau seperti ini. Tolong selamatkan aku. Kamu takut mati, makanya kau mencelakai ayahmu. Juga menghancurkan seluruh keluarga Wijaya. Orang sepertimu tidak pantas disesali. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung ayahmu dan aku. Kamu dan keluarga Wijaya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Penyakit keluarga yang kamu takuti sama sekali tidak akan menimpamu. Tidak mungkin. Ma, kau membohongiku, kan? Mana mungkin aku bukan anak kandungmu dan ayah? Ayahmu menderita penyakit keturunan.
Kami tidak ingin anak kandung kami sendiri menderita hal yang sama. Jadi, tidak pernah ada anak kandung. Sampai 20 tahun lalu, malam itu, jalan licin karena hujan, pelan-pelan. Anak ini, kenapa dibuang di sini? Ambil. Nyonya, anak ini memiliki ikatan dengan kita, dia sangat malang, bagaimana kalau kita adopsi dia? Tidak kusangka. Kami membesarkan anak durhaka yang ingin membunuh ayah angkatnya. Citra, pergilah. Keluarga Wijaya dan kau mulai sekarang putus hubungan. Kau membantu keluarga Wirawan mencelakai ayahmu? Apa kau pernah berpikir? Keluarga Wirawan tidak punya hati, setelah memanfaatkanmu, mereka akan membuangmu seperti sampah. Ayu, kau pasti punya cara untuk menyelamatkanku, kan? Kumohon selamatkan aku. Dulu kepala keluarga dan nyonya yang menyelamatkanmu, sekarang mau menyelamatkanmu atau tidak, terserah mereka. Ayah, ibu. Aku mohon padamu, kumohon, selamatkan aku. Keluarga Wijaya itu welas asih. Tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Ayu, berikan penawarnya padanya. Aku hanya menganggapmu sebagai pasien biasa yang kuobati. Setelah racunmu sembuh, tinggalkan keluarga Wijaya. Bawa dia keluar. Kepala keluarga. Apa dosaku sampai begini? Awalnya kupikir kita bisa mengadopsi Citra, lalu menyerahkan keluarga Wijaya padanya, maka akan terputus penyakit berabad-abad keluarga ini. Tapi tak kusangka, mungkin dari awal kita sudah salah. Bukan. Ini bukan salahmu. Ini karena Citra sendiri yang tidak bisa menahan godaan. Sekarang Ayu kembali. Bukankah dia bilang keluarga Wijaya masih punya harapan? Kepala keluarga, nyonya besar, kalian tenang saja. Penyakit ini pasti akan kusembuhkan. Nyonya, apakah kau benar-benar akan mengusir Citra dari rumah? Kau khawatir. Dia dimanfaatkan keluarga Wirawan? Hal ini sebenarnya mudah. Kau punya cara. Citra baru tahu tentang asal-usulnya sendiri, pasti juga belum tahu kemana arah masa depannya. Tentunya, kepala keluarga dan nyonya masih memiliki perasaan padanya. Kalau begitu, kita manfaatkan kesempatan ini untuk menguji keteguhan hatinya. Baiklah. Berikan dia satu kesempatan lagi, lihat saja. Apakah dia bisa berubah dan memperbaiki diri? Untuk hal ini, saya butuh kerjasama kalian berdua. Apa? Apa kau ingin aku berterima kasih padamu? Atau khusus datang untuk mengejekku? Kepala keluarga dan nyonya berkata, jika kau tidak ada urusan, kau boleh pergi. Ayu, kau akhirnya berhasil. Kau ingin mengusir kami satu persatu, semuanya? Memanfaatkan saat ayahku sakit merebut harta keluarga Wijaya? Siapa sebenarnya dalang di balik ini? Kamu? Sekarang ini kau masih dengan prasangka bodoh mencurigaiku. Tidak bisa disembuhkan. Kau boleh tinggal di keluarga Wijaya. Lihatlah keluarga Wijaya apakah akan seperti yang kau ramalkan menuju kehancuran. Apa yang kau katakan benar? Ayah dan ibuku tidak mengusirku? Tapi kau di keluarga Wijaya bukan lagi sebagai putri sulung keluarga Wijaya, melainkan pelayan kebersihan. Apa katamu? Kalau kamu mau pergi, keluarga Wijaya juga tidak akan menahanmu. Rencananya gagal. Nona Citra, aku tahu kamu tidak rela. Kita masih bisa terus bekerja sama. Keluarga Wirawan bisa menjamin. Setelah berhasil, posisi kepala keluarga Wijaya di masa depan pasti menjadi milikmu. Kamu mau apa? Resep obat leluhur keluarga Wijaya. Nyonya, bagaimana keadaan Citra beberapa hari ini? Dia tidak berisik atau membuat masalah. Setiap hari dia tepat waktu menghormati leluhur. Cara Ayu ini benar-benar efektif. Kan sudah kubilang. Hanya dengan dididik dengan baik, masih anak yang baik kan? Lihatlah Ayu. Sejak kecil sudah menderita. Sekarang sangat dewasa. Ayu memang dewasa. Dia adalah
Pembawa keberuntungan keluarga Wijaya kita. Oh iya, Citra dikurung di balai leluhur, sudah 10 hari, kan? Kita mau kapan melepaskannya? Baru 10 hari kamu sudah tidak tega? Benar-benar lupa penderitaan setelah sembuh. Perubahan seseorang tidak terlihat dalam sekejap, lihat saja dalam jangka panjang. Aku selalu ingin menanyakan sesuatu padamu, kau bilang, usia semuda ini, kadang-kadang, bahkan lebih dalam dari kami orang dewasa, pikiranmu lebih mendalam. Aku lihat di buku hanya mengikuti buku saja. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Pergilah. Anak ini, kadang-kadang dewasa dalam bertindak, sampai aku lupa, usia sebenarnya. Anak Ayu ini, pasti dulu di luar, banyak menderita keluarga Wijaya kita. Tidak boleh memperlakukannya dengan tidak adil. Karena Ayu yang kecil, Nona Citra sampai jatuh ke titik seperti ini. Aku bukan darah keturunan keluarga Wijaya. Di hati mereka pasti tidak lebih penting dari Ayu. Mengasihani diri sendiri seperti ini tidak seperti dirimu, cari cara untuk mengambil sidik jari Wijaya. Dengan begitu, keluarga Wirawan bisa membantu Nona Citra dengan lancar dari berangkas mengambil kitab medis. Jika kali ini dengan kerjasama dengan keluarga Wirawan, berjalan lancar, keluarga Wirawan pasti akan membantumu merebut kembali segala yang seharusnya menjadi milikmu. Perlu mengalirkan energi vital, mendinginkan darah dan mengatasi stagnasi, detoksifikasi dan pembersihan, mengobati dengan urutan ini. Dalam waktu 3 bulan, penyakit akan sembuh. Ayah, apakah sudah lebih baik? Aku membuatkan sup untuk ayah. Katanya baik untuk kesehatan. Maukah ayah mencicipinya? Citra, kamu bisa membuat sup? Aku ingat kamu bahkan belum pernah masuk dapur. Aku sengaja belajar dari Bibi di rumah gagal berkali-kali. Tapi aku sudah mencicipinya. Rasa semangkuk ini enak. Maukah ayah mencicipinya? Citra sepertinya menjadi lebih dewasa. Ayah, supnya sudah tidak panas lagi, cicipilah, ayah. Hampir lupa semua makanan ayah harus adik Ayu yang memeriksa sendiri. Adik perempuan, lihatlah bagaimana sup ini, bolehkah untuk ayah? Tidak apa-apa. Citra, terima kasih ya, kamu masih pertama kali membuat sesuatu untukku makan. Ayah, mulai sekarang aku akan banyak belajar. Apapun yang ayah mau makan, aku akan buatkan. Citra. Siapa yang menyuruhmu masuk? Ibu, saya hanya memasak sup dan mengantarkannya untuk ayah. Tidak perlu kau lakukan semua ini. Ambil barangmu dan keluar. Nyonya, bagaimanapun juga, ini juga perhatian dari Citra. Apa yang dia lakukan padamu sebelumnya? Kau lupa. Ibu, sup ini sudah diperiksa Ayu, tidak ada masalah. Saya sudah introspeksi, setelah ini, mau kalian memaafkan saya atau tidak, saya akan tetap tinggal di keluarga Wijaya dan berbakti pada kalian. Ayah, supnya sudah dingin, besok saya buatkan yang baru. Ibu, akhir-akhir ini, Ibu sibuk mengurus klinik, dan juga merawat ayah. Ibu istirahat yang cukup, jangan terlalu lelah. Putri pamit. Nyonya, kamu ini, menurutku sikap Citra sekarang sudah baik, meskipun ingin menjauhinya sementara, setidaknya beri dia muka. Apa yang dikatakan Ayu, kau lupa, kan? Hal lain, kau bisa tenang menghadapinya, kenapa begitu menyebut Citra, kau jadi tidak waras? Ya, demi membuat Citra jadi baik. Soal ini, mulai sekarang ikuti saja katamu. Sekarang identitas terungkap, yang disebut orang tua hanya akan berpihak pada Ayu, mengusirku seperti orang yang terpuruk dari keluarga Wijaya. Selama Ayu tidak disingkirkan, aku di keluarga Wijaya tidak punya tempat berdiri. Nona, akhir-akhir ini terus siang malam belajar memasak, katanya ingin belajar lebih banyak untuk membuat makanan bergizi bagi kepala keluarga. Ibu, bagaimana ibu bisa datang? Belum istirahat selarut ini?
Kamu sedang memasak sup untuk ayahmu? Ini rasa yang baru saya pelajari. Nanti saya belajar lebih banyak, setiap hari ganti menu untuknya, biar dia tidak bosan dan nutrisinya tetap terpenuhi. Rasanya enak. Ibu benarkah? Kalau begitu, saya ambilkan semangkuk. Tidak usah, sudah larut. Kamu cepat kembali dan istirahat. Kalau tidak, kamu di sini Pak Budi, dan yang lain tidak bisa pulang. Maaf, Pak Budi. Aku terlalu egois. Tidak memperhatikan kalian. Tidak. Ini sudah tugas kami. Melihat Nona begitu berbakti kepala keluarga dan Nyonya, kami juga ikut senang. Mulai sekarang, dalam bertindak harus mempertimbangkan kepentingan bersama, jangan hanya mementingkan diri sendiri, hanya melihat keuntungan sesaat. Ya? Meskipun kamu sangat berbakti, tidak boleh begadang, harus menjaga kesehatanmu sendiri. Begini saja. Mulai besok kamu datang ke dapur untuk membuat makanan bergizi bagi ayahmu. Ibu setuju aku bertemu ayah, Ibu? Ibu tidak marah padaku lagi? Jika nanti kamu berani lagi berpikir yang tidak-tidak, rumah ini pasti tidak akan menerimamu. Ibu tenang saja. Mulai sekarang aku pasti menjadi anak perempuan yang baik, berbakti padamu, tidak akan membuat ibu dan ayah sedih lagi. Rasanya enak. Senang Bapak suka. Adik, ayo kamu datang untuk mengobati ayah, kan? Kalau begitu aku keluar dulu biar kamu tidak terganggu. Baiklah Citra. Kamu keluar dulu. Baik. Sepertinya kepala keluarga dan Nyonya terhadap Citra sudah melepaskan kekhawatiran di hati. Sudah sebulan berlalu, perubahannya sekarang cukup besar juga. Jika kita kesampingkan status Citra sebagai anak perempuanmu, orang lain yang melakukan kesalahan sebesar ini, kepala keluarga akan dihukum bagaimana? Tentu saja diusir dari keluarga Wijaya, tidak pernah berhubungan lagi. Tapi Citra berbeda, dia aku besarkan sendiri. Bagaimana dia aku paling tahu. Karena kepala keluarga dan Nyonya memutuskan demikian, Ayu tidak akan berkata apa-apa lagi, aku juga percaya. Kakak Citra nanti akan berbakti kepada kepala keluarga dan Nyonya. Ayu, penyakitku bisa sembuh atau tidak? Aku tidak yakin. Tapi keluarga Wijaya tidak boleh tidak ada penerus. Maksud Bapak ingin menyerahkan keluarga Wijaya ke tangan Citra? Sebelumnya, menyembunyikan informasi tentang Citra, karena takut dia khawatir menganggap dirinya orang luar, keluarga Wijaya sekarang. Dia sudah tahu kebenarannya. Masih bisa menganggap keluarga Wijaya sebagai rumahnya sendiri, dia mungkin adalah harapan keluarga Wijaya. Kepala keluarga, jangan khawatir, kondisi kesehatanmu sudah membaik banyak, soal pewarisan tidak perlu terburu-buru. Ayu, berkat kamu, aku bisa bertahan selama ini. Kepala keluarga, jangan sungkan, Ayu ingin menambahkan satu hal, soal pewarisan tolong pertimbangkan lagi. Hati manusia sulit ditebak, beberapa retakan tidak bisa diperbaiki. Ayu pergi meracik obat untuk kepala keluarga. Apa yang dikatakan Ayu memang ada benarnya. Meski sekarang kondisinya stabil, tapi selama ratusan tahun anggota keluarga Wijaya, tidak ada satupun yang lolos dari takdir. Apakah aku benar-benar bisa bertahan sampai Ayu dewasa? Sidik jari sudah didapatkan. Kapan kamu mengambilnya? Baik. Tenang saja. Aku pasti akan memberi seluruh keluarga Wijaya kejutan yang tak terduga. Ayu? Ayu? Kapan kamu ada di sini? Aku sedang pergi ke apotek. Kakak sedang apa di sini? Aku hanya keluar untuk menghirup udara segar. Kamu tadi? Oh begitu. Aku masih harus merebus obat untuk kepala keluarga. Aku pamit dulu.
Dia tidak mendengar apa-apa tadi, kan? Kejutan. Kamu tenang saja. Aku pasti akan memberikan kepada seluruh keluarga Wijaya sebuah kejutan yang tak terduga. Kejutan apa yang akan dia siapkan? Jangan-jangan, dia masih berhubungan dengan keluarga Wirawan. Apalagi hubungannya? Sekarang kepala keluarga dan nyonya keduanya sudah lengah terhadapnya. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang jahat, itulah saat terbaik baginya untuk berhasil. Tidak baik. 2 hari ini, kita persiapkan dengan baik. Buatlah kejutan ulang tahun. Kalian punya ide? Kejutan. Hei, adik Ayu. Kami hendak memberikan kepada ayah sebuah kejutan ulang tahun. Keluarga Wijaya sudah lama tidak ramai. Kami juga ingin memanfaatkan kesempatan ini agar ayah benar-benar bahagia. Kejutan ulang tahun. 2 hari lagi adalah ulang tahun ayahku. Kami ingin kali ini merayakannya dengan baik untuknya. Ayo kamu ikut bersama kami mempersiapkannya. Ayu, setelah aku mendapatkan kitab medis dengan bantuan keluarga Wirawan, aku adalah kepala keluarga Wijaya yang sah dan berhak. Saat itu, segala penghinaan yang kuterima sekarang pasti akan kubalas 100 kali lipat. Aku masih harus periksa kepala keluarga, jadi aku tidak ikut kalian. Tidak mengganggu. Ayo. Pak Budi, tadi kita bicara sampai mana? Oh iya, kembang api. Siapkan kembang api dan balon untuk ayahku. Dan juga yang dia suka, kembang api. Kita bisa siapkan semuanya. Buat dia senang. Rayakan ulang tahun ini. Biar keluarga Wijaya kita juga meriah, kan? Tenang, Nona. Serahkan pada kami. Tuhan memberiku kesempatan. Pasti agar aku menebus kelalaian itu, agar tidak membawa masalah bagi keluarga Wijaya. Tapi, Citra sebagai pewaris keluarga Wijaya, apakah dia benar-benar bisa diandalkan? Apakah keluarga Wijaya bisa diserahkan ke tangannya? Dia memang masih perlu waktu untuk tumbuh. Jadi harus ada yang bisa mengawasinya. Maksudmu Ayu? Tapi anak Ayu itu masih kecil. Tanggung jawab sebesar ini, apakah dia sanggup? Tapi dia tahu benar salah. Pendiriannya juga cukup teguh. Dengan dia membantu di sampingmu, pasti bisa mendidik Citra dengan baik. Nyonya besar, bisakah tolong aku? Apa? Pecat semua pelayan wanita di rumah. Makanan belum siap? Hari ini sepertinya tidak ada satupun pembantu yang terlihat. Masing-masing tidak tahu kemana perginya. Apa mungkin mereka libur? Ada yang ingin saya sampaikan. Saya sudah memberhentikan semua pembantu kecuali Pak Budi. Diberhentikan? Petuah leluhur keluarga Wijaya melakukan sendiri. Jika bahkan urusan kecil sehari-hari harus diwakilkan orang lain, apa bedanya dengan orang tak berguna? Ini idemu lagi, kan? Maksudmu, mulai sekarang di rumah ini tidak ada yang masak? Mulai sekarang, urusan rumah tangga tidak dibedakan pria atau wanita, harus ditanggung bersama. Kami sama sekali tidak bisa memasak. Kalau tidak bisa, ya belajar. Kerjakan ini. Kalian berhati-hatilah. Keluarga Wijaya kita ini sudah jatuh sampai memberhentikan pembantu dan mengerjakan sendiri. Kalau ini tersiar, bisa membuat orang tertawa mati. Keluarga Wijaya memang sudah berbeda dari dulu. Nyonya melakukan ini, pasti ada alasannya. Lagi pula kita dari dulu memang tidak ikut campur urusan keluarga Wijaya, pasti ada banyak kesulitan yang tidak bisa diutarakan, dia tidak enak memberitahu kita. Bicara sih enak. Kau juga dibesarkan dengan manja. Kau bisa? Kalau tidak bisa ya belajar, Ayu masih kecil, sudah mahir dalam seni medis, apa kita kalah dengan seorang anak? Istrimu sudah belajar beberapa masakan, jangan mengeluh, ayo kerja. Siap. Penyakit kepala keluarga masih perlu 2 siklus pengobatan lagi untuk sembuh total.
Kepala keluarga, bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa organ dalam sudah mulai berkurang sakitnya. Akhir-akhir ini saya juga cepat tidur. Nyonya, sekarang kepala keluarga sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan keluar untuk bergerak sangat baik untuk pemulihannya. Benarkah? Ayu, bagaimana caramu melakukannya? Pemilik tubuh ini selama ini merawat ibu di desa, masa bisa menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan? Hal itu kedengarannya masuk akal. Dulu saya pernah bertemu seorang tabib keliling. Waktu saya bertemu dia, umurnya sudah lebih dari 90 tahun, buta kedua matanya. Tapi dia pernah bilang kepada saya tentang penyakit keluarga Wijaya, dan memberikan rencana pengobatan. Hanya saja, belum sempat mencobanya, dia sudah meninggal dunia. Ternyata begitu. Ayu, kamu benar-benar harapan seluruh keluarga Wijaya. Kamu adalah untuk seluruh keluarga penyelamat kami. Nyonya terlalu berlebihan. Sekarang penyakit kepala keluarga tidak perlu dikhawatirkan. Hanya ada satu hal yang ingin Ayu sampaikan kepada Nyonya dan Bapak. Citra? Citra. Aku tahu, Citra akhir-akhir ini menunjukkan performa yang sangat baik. Tapi, apakah kalian berdua pernah berpikir, hanya dalam 1 bulan, bagaimana Citra bisa memiliki perubahan yang begitu drastis? Aku juga pernah curiga. Jadi aku mengirim orang diam-diam mengawasinya. Setiap gerak-geriknya. Berada di bawah pengawasanku. Dia tidak pernah keluar kamar. Ayu, mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun Citra agak bandel, aku dan Nyonya sejak kecil sangat memanjakannya. Dulu saat berbuat sesuatu, dia juga sudah dihukum, dan ketakutan. Menurutku, dia seharusnya tidak lagi punya niat jahat. Apalagi, kami adalah orang tuanya. Meskipun tidak ada hubungan darah, bagaimana dia bisa berulang kali menyakiti kami? Yang paling aku khawatirkan adalah hal ini. Aku takut Citra memanfaatkan harapan dan kepercayaan kalian berdua kepadanya untuk menyembunyikan rencananya. Lagi pula, sekarang jika kepala keluarga mengalami sesuatu, penerima manfaat terbesar adalah Citra. Ayu, tenanglah, kami akan lebih berhati-hati. Saat ini kepala keluarga akan segera sembuh. Jangan sampai Citra membuat masalah lagi. Meskipun dia benar-benar ingin mencelakaiku, itu juga sudah takdirku. Tapi kali ini, tidak akan memaafkan. Siapa? Akhir-akhir ini cuaca dingin dan berangin. Harus mengingatkan semua orang. Perhatikan kesehatan. Jaga kesehatan, beristirahat, dan sehat. Siapa? Kondisi kepala keluarga akan segera membaik. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun. Orang ini, Citra, harus lebih waspada. Ini semua, kan? Kakak, apakah itu kakak perempuan? Itu orang keluarga Wirawan. Kirim ke ibu. Bagaimana? Kerja bagus. Benar-benar tidak mengecewakan saya, baiklah. Awalnya kupikir setelah kepala keluarga sembuh baru menyelesaikan, keluarga Wirawan Citra melakukan ini. Malah membantu saya. Ayu lihat. Ini adalah Wantang dan yang diambil oleh 2 anak itu, Wantang dan Arif. Citra ini sangat mengecewakan saya. Dia ternyata dengan keluarga Wirawan bersekongkol. Orang ini, saya tidak bisa mempertahankannya. Penyakit kepala keluarga akan segera sembuh. Terlalu terburu-buru malah tidak baik. Lebih baik pengobatan selama ini hentikan dulu, Nyonya besar. Maukah Anda bermain catur dengan saya?
Bermain catur. Di kehidupan sebelumnya, saat aku menulis kitab medis, sengaja di bagian atas dan bawah kitab medis aku menyembunyikan beberapa metode pengobatan yang saling bertentangan. Jika diikuti apa adanya, pengobatan hanya akan memberikan efek sebaliknya. Jika keluarga Wirawan mengambil setengahnya, masih bisa aman. Tapi jika bagian atas dan bawah digabungkan, itu hanya menggali kuburan sendiri. Sudah kubilang carilah kesempatan untuk keluar menemuiku. Kenapa kau memaksaku masuk dengan menyamar begini? Akhir-akhir ini keluarga Wijaya mengawasiku ketat. Aku tidak bisa keluar dengan mudah. Barangnya sudah siap? Sidik jari sudah direplika, ada di bagian paling bawah dari kotak buah ini. Apa rencanamu? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Wijaya. Aku akan mencari kesempatan untuk membuat kekacauan di rumah. Aku akan bertindak saat kacau. Selama ini, semua yang kualami di keluarga Wijaya akan kubalas seluruhnya. Kalau begitu, aku, Su, mengucapkan selamat Nona Citra. Semoga tercapai keinginanmu. Siapa itu? Kenapa dia ada di halaman belakang rumahku? Dia hanya kurir yang mengantar barang. Akhir-akhir ini bukankah para pembantu sudah dipecat? Semua hal kecil seperti ini aku yang mengurusnya. Barang sudah diterima, kau boleh pergi sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu, Mas Kurir. Berhenti. Sejak tuan rumah sakit, Nyonya Besar melarang keras orang luar masuk. Bahkan jika kurir mau mengantar, biasanya hanya ditaruh di luar pintu gerbang. Kenapa kali ini tepatnya dikirim ke halaman belakang rumahku? Kau sebenarnya siapa? Dia benar-benar hanya seorang kurir. Kalau tidak percaya, lihat saja. Tukang antar paket. Kenapa begitu mencurigakan? Aku tahu, karena kejadian sebelumnya, kamu mungkin masih belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaan. Tapi sekarang, keluarga kita saling percaya. Aku juga hanya ingin berbakti kepada orang tuaku. Bukankah kamu masih akan memeriksa denyut nadi ayahku? Cepatlah pergi, jangan menunda urusan penting. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, Kakak Citra, maaf. Aku bisa mengerti. Kalau begitu, aku pergi memeriksa denyut nadi kepala keluarga dulu. Pergilah, pergilah. Bibi, nanti kamu periksa berapa banyak balon yang tersisa Baik City. Nanti kamu periksa lagi, lihat bagaimana hasil dekorasinya. Baik Nona Tuan, tahu Anda menghabiskan banyak usaha, pasti akan sangat tersentuh. Dulu aku tidak mengerti, membuat semua orang khawatir. Sekarang, sudah waktunya aku membalas kebaikan semua orang. Begini ramainya. Bukankah kakak ipar bilang tahun ini kakak sulung sakit tidak mengadakan pesta ulang tahun kalian ini? Ibuku memang bilang begitu, tapi penyakit ayahku bukannya semakin membaik. Keluarga Wijaya kita pantas dirayakan. Benar. Bibi muda, orang tuaku belum tahu, aku juga tidak bisa pergi. Maukah kamu membantu pergi mengundang mereka? Citra, kita benar-benar sudah dewasa. Baik Bibi muda, akan pergi sekarang membantumu memberitahu mereka. Biarkan aku pergi saja, kalian sibuk. Terima kasih, Bibi kedua. Baiklah. Kalau begitu aku juga ikut membantu. Pertunjukan yang bagus akan dimulai. Setelah Nona Citra berhasil, pintu keluarga Wirawan akan selalu terbuka untukmu. Saat itu kita bisa menggabungkan kitab medis yang ditinggalkan leluhur keluarga Wijaya. Maka tidak akan ada lagi yang bisa menandingi kita di dunia. Malam ini, setelah aku mendapatkan kitab medis, keluarga Wirawan akan mendukungku untuk menjadi kepala keluarga. Saat itu, aku akan membuat mereka semua malu. Ayu, jangan ke sana dulu. Kenapa? Citra Nyonya berkata, tanpa izin Ayu, Tuan tidak akan mudah turun, khawatir mempengaruhi penyakitnya.
Adik Ayu perawatan selesai, bagaimana ayahku? Akan segera sembuh. Bagus sekali. Selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Kamu benar-benar bisa menyembuhkannya. Paman Ayu adalah putri kandungmu. Bagaimana kamu bisa tidak percaya padanya? Ya. Adik Ayu, aku akhir-akhir ini selalu menyiapkan untuk ayah kejutan ulang tahun. Bukankah kamu bilang, dia akan segera sembuh? Seharusnya sudah bisa turun dan berjalan, kan? Bagaimana kalau kita bersama mengundang mereka datang? Adik ayah dan ibu masih punya ganjalan terhadapku. Orang yang paling mereka percayai sekarang adalah kamu. Jika kamu pergi ke sana, mereka pasti tidak akan menolak. Mengapa Citra tiba-tiba begitu akrab denganku? Pasti ada tipu daya di dalamnya. Aku mengerti, kakak Citra benar-benar berbakti, tapi Nyonya Besar berkata, meniadakan pesta ulang tahun ini, kakak ini mau melawan orang tua. Penyakit kepala keluarga akan segera sembuh, nanti saja diadakan, tidak terlambat. Aku sudah mempersiapkan ini lama. Adik tidak membantu. Sudahlah, kenapa kau mengejekku? Ayu. Citra sangat antusias dengan kejutan ulang tahun ini, begitu bersemangat, tolonglah dia. Ayu, lihat, kami sudah menunggu seharian. Bagaimana kalau kau pergi dengan Citra untuk menjemput paman sulungmu? Kemarilah. Baiklah, hanya turun ke lantai bawah. Sepertinya tidak ada masalah besar. Baiklah. Benarkah? Kepala keluarga Nyonya, kepala keluarga sekarang kesehatannya sudah membaik. Turunlah untuk jalan-jalan bagus untuk kesehatan. Jalan-jalan? Iya, Bu, perkataan Ayu pasti benar. Ayah sudah lama di tempat tidur, sekian lama saatnya turun dan bergerak. Baik juga, aku juga ingin menghirup udara segar. Ayah, aku ambilkan jaket. Ayu. Sudah malam begini mau jalan-jalan? Kemana semua orang di rumah? Kenapa lampu tidak dinyalakan? Baru saja masih menyala. Kakak sulung, paman sulung. Selamat ulang tahun. Ini semua kalian siapkan untukku? Ini disiapkan oleh Citra. Dia di mana? Tidak baik. Kitab medis pasti dicuri oleh Citra. Apa? Jangan buru-buru. Dia akan kembali. Ayah. Dengan kitab medis ini, keluarga Wirawan dalam dunia medis tidak ada yang bisa menandingi. Selamat, ayah, keinginanmu tercapai. Bapak Wirawan, aku membantu Anda mendapatkan aturan keluarga mengkhianati keluarga sendiri. Sekarang yang kuminta posisi kepala keluarga Wijaya. Bahkan, keluarga sendiri berani mengkhianati keluarga. Wirawan mana berani menahanmu? Dari mana datang kembali ke asal? Setengah kitab medis ini milik keluarga Wirawan. Hasil penelitian sendiri denganmu, tidak ada hubungan sama sekali. Ingkar janji. Kalian tidak takut aku memberitahu keluarga Wijaya? Kau sudah mengkhianati seluruh keluarga. Kau kembali sekarang, mereka semua membencimu. Seret keluar. Aku muak melihatnya. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Kau dengar? Putri sulung keluarga Wijaya meninggal mendadak. Kapan itu terjadi? Tadi malam, tapi keluarga Wijaya hanya mengumumkan putri sulung keluarga Wijaya. Berita meninggal mendadak. Katanya sejak sekarang orang ini tidak ada di dunia. Bahkan tidak akan mengadakan pemakaman. Apa? Keluarga Wijaya ini terlalu kejam. Aku terlalu bodoh. Percaya pada kata-kata keluarga Wirawan. Keluarga Wijaya
harus lenyap sepenuhnya. Maafkan aku, Bapak Wijaya. Aku datang lagi tanpa diundang. Berani bilang begitu? Bapak Wijaya, keturunan keluarga Wirawan sudah menemukan setengah lainnya dari kitab medis. Tidak lama lagi, dengan ini kami bisa memproduksi obat dan memasarkannya. Jika kalian keluarga Wijaya ingin selamat, kalian bisa berlutut dan memohon padaku. Aku akan menjual obat itu kepada kalian. Sepertinya tidak akan sesuai keinginan kalian. Kami keluarga Wijaya sudah menemukan cara penyembuhannya. Bapak Wijaya masih mau sok kuat? Keluarga Wijaya sudah tidak seperti dulu. Kalian para pecundang memegang sumber daya sebaik ini dari keluarga Wijaya, sudah ratusan tahun, tapi bahkan penyakit sendiri tidak bisa sembuh. Sebenarnya kalian tidak punya kemampuan. Lebih baik serahkan semuanya pada kami. Biarlah kami yang menggunakan kitab medis ini dan sumber dayanya untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Klinik Wirawan kalian itu terkenal hanya mementingkan keuntungan. Berapa banyak nyawa telah hilang di tangan kalian yang melupakan kebaikan demi keuntungan, orang-orang keluarga Wirawan. Mungkin tidak terhitung lagi. Kamu berhenti. Ketua Asosiasi Budi. Nyonya Wijaya bagaimanapun juga adalah orang yang lebih tua darimu. Jangan kurang ajar. Hari ini saya datang untuk menantang keluarga Wijaya. Saya ingin semua anggota keluarga Wijaya di hadapan seluruh dunia medis mengakui kekalahan dari keluarga Wirawan. Cih, Apa yang kau tertawakan? aku tertawa karena keluarga Wijaya telah menjadi trauma bagi keluarga Wirawan. Meskipun kalian mendapatkan yang disebut kitab medis, tapi tetap perlu mendapatkan pengakuan dari keluarga Wijaya. Anak perempuanku ini pandai bicara. Kepintaran ini pasti dari aku. Gadis ingusan, benar-benar tidak tahu diri. Hari ini, aku akan membuat kalian keluarga Wijaya mati dengan hina. Menurut aturan Asosiasi Medis dan Farmasi Kota Bahari, jika kalian keluarga Wijaya tidak mampu mewarisinya, maka bisa ada keluarga lain yang mampu mengambil alih. Bapak Wijaya, keluarga Wijaya sudah bergabung dengan Asosiasi Medis Kota Bahari, maka harus mematuhi aturan asosiasi. Jangan merusak tradisi ini. Kepala keluarga kami sudah tidak apa-apa. Tidak perlu membiarkan orang luar mengambil keputusan untuk keluarga Wijaya. Dunia medis selalu menentukan hidup mati berdasarkan kemampuan. Ketua Asosiasi, jika kemampuan keluarga Wirawan mengalahkan keluarga Wijaya, apakah asosiasi bisa memutuskan untuk menjadikan klinik Wijaya ini hak operasinya milik keluarga Wirawan? Tidak bisa. Keluarga Wijaya, meskipun menderita penyakit turunan, tapi kami bukanlah yang bisa dipermainkan. Klinik Wijaya akan melancarkan pertarungan hidup mati kepada keluarga Wirawan. Kakak sulung. Baik, hari ini saya yang memutuskan pertarungan hidup mati ini. Siapa yang menang, reputasi keluarga Wijaya menjadi miliknya. Apa itu pertarungan hidup mati? Pertarungan hidup mati ini adalah industri medis Kota Bahari, tantangan paling kejam, tanpa memandang senioritas, hanya melihat kemampuan pemenang. Akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Yang kalah harus merusak tangan dan mata sendiri. Agar dokter abal-abal tidak mencelakakan orang. Bagaimana, Bapak Wirawan? Apakah Anda berani menerima atau tidak berani? Kau pikir aku takut padamu? Sudah waktunya membuat kalian para pengecut melihat kekuatan sebenarnya dari keluarga Wirawan. Ayo kita pergi. Babak pertama, mengadu akupunktur dasar medis tradisional. Harus dalam waktu yang sangat singkat, melakukan diagnosis dan menggunakan akupunktur untuk memberikan pengobatan yang efektif. Yang waktu tempuhnya singkat dan hasilnya cepat, dialah pemenang. Indah. Masuklah. Kebetulan sekali. Cucu perempuan saya baru berusia 20 tahun. Sudah memenangkan penghargaan emas Festival Akupunktur Medis Tradisional. Teknik akupunktur 9 putaran Ling Shu milik Indah dapat membantu dalam 10 detik menyembuhkan penyakit pasien Bapak Wijaya. Babak pertama ini akan mengirim siapa untuk bertanding? Prasetyo dan Dewi, kemampuan medis mereka masih dangkal. Benarkah bisa melawan lawan sekuat ini bertanding? Saya bilang, Bapak Wijaya kau orang yang berpendirian teguh. Saya bisa menjamin Anda tidak akan mengalami hukuman merusak tangan dan mata. Pertandingan belum dimulai. Kenapa Anda yakin keluarga Wijaya akan kalah?
pertandingan ini. Aku akan bertanding denganmu. Kamu. Kakek, keluarga Wijaya tahu mereka tidak bisa mengalahkanku. Mereka malah mengirim seorang anak haram untuk bertanding denganku. Ini jelas-jelas ingin mempermalukanku, kan? Kakak sulung, bagaimana? Kalau aku saja yang maju, aku akan mencoba dengan sekuat tenaga. Mungkin masih ada kesempatan untuk menang, jika Ayu si gadis kecil ini yang maju. Pertandingan ini keluarga Wijayaku akan mengirim gadis kecil ini untuk bertanding. Kukatakan, Bapak Wijaya. Sepertinya kau takut kalah dengan sangat memalukan mencari alasan untuk menyelamatkan muka keluarga Wijaya, ya? Belum tahu siapa yang menang Wirawan? Bagaimana kau tahu cucu perempuanmu pasti bisa menang? Sedangkan gadis kecil keluarga Wijayaku, Ayu, pergilah dengan percaya diri. Seorang anak desa, bagaimana mungkin bisa mengerti seni medis? Pertandingan ini sudah pasti keluarga Wijaya kalah. Keluarga Wijaya mengirim anak haram untuk melawan ahli akupuntur seperti Nona Indah. Bukankah ini seperti telur melawan batu? Kukatakan, kalian keluarga Wijaya tua sampai kekurangan orang? Sampai anak haram seperti ini bisa dalam situasi seperti ini yang menentukan hidup mati keluarga berbicara? Benar-benar lucu. Kukatakan, kalian menemukan anak haram ini. Apakah memang untuk hari ini? Untuk persembahan, ya? Indah. Ya. Ingat, siapapun yang mereka kirim kau, hanya perlu menggerakkan jarimu, pasti bisa memenangkan pertandingan ini. Hei, gadis kecil, jangan salahkan aku jika aku mengalahkanmu. Banyak orang ingin bertanding denganku tapi tidak punya kesempatan. Kamu kalah olehku tidak rugi. Jangan banyak bicara. Mulailah. Pertandingan pertama dimulai. Pasien ini menderita kanker. Tidak ada hasil dari pengobatan, kira-kira hanya punya 2 bulan hidup. Metode siapa yang bisa mengurangi rasa sakit pasien? Dan yang paling cepat menang. Mulai. Terlalu cepat, terlalu cepat. Meski mata tertutup, dia bisa menemukan titik akupuntur dengan tepat. Betapa terampilnya ini. Waktu ini sudah berlalu puluhan detik. Gadis kecil dari keluarga Wijaya ini kenapa masih santai saja? Ya. Ini adalah di setengah kitab medis lainnya, gerakan lengkap yang kupelajari. Keluarga Wijaya, apa yang bisa kalian gunakan untuk mengalahkanku? Menangnya terlalu mudah, ya? Jarum turun di Shenting, menstabilkan seluruh negeri. Ini. Ada apa ini? Cepat, cabut jarumnya. Titik akupunktur yang digunakan berjalan terbalik dan berlawanan. Teknik akupunktur yang bertentangan. Merusak fondasi. Jika terus begini, khawatir akan mati di tempat. Lihat, Ayu ini akan melakukan akupunktur. Denyut nadinya stabil. Aku bisa kalah dari gadis liar dari desa? Mustahil. Aku sudah melakukan akupuntur sesuai kitab medis. Pasti tidak salah. Luar biasa sekali. Di usia semuda itu, dia memiliki teknik yang begitu menakjubkan. Jarum perak melayang, bagaikan naga terbang. Apa ini? Sihir dewa? Tidak.
Dia baru saja menggunakan teknik rahasia keluarga Wijaya yang telah lama hilang, jarum transformasi 10.000 naga. Aku hanya pernah melihatnya di buku. Melihatnya langsung untuk pertama kali, sungguh menakjubkan. Pura-pura sakti. Jarum transformasi 10.000 naga ini keajaibannya adalah mengubah jarum perak menjadi naga. Energi penyakit dalam tubuh pasien berubah menjadi kabut hitam yang keluar dari pori-pori. Jarum perak perlahan menjadi hitam. Benar-benar jarum yang menyembuhkan penyakit. Aku umumkan, babak ini, klinik Wijaya menang. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih. Teknik ribuan jarum menjadi naga ini bukankah ada di kitab medis keluarga Wijaya? Jika kedua bagian tidak digabungkan, tidak ada yang bisa memahaminya selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa menguasainya? Siapa sebenarnya dirimu? Aku hanyalah anggota keluarga Wijaya yang paling tidak berarti hanyalah seorang junior bahkan berhasil membuat kepala keluarga Wirawan tergentar. Gadis ingusan, bicaramu besar sekali. Nanti kalau keluarga Wijaya kalah, aku lihat kau masih bisa mengucapkan omong kosong seperti itu. Anak haram ini benar-benar bisa menggunakan teknik dari kitab medis. Apakah keluarga Wijaya benar-benar menemukan cara bertahan hidup? Jika demikian, selagi mereka belum berkembang, hari ini kita harus menguasai keluarga Wijaya. Baru bisa memperkuat posisi keluarga Wirawan. Baik. Babak kedua, topik pertandingan, membuat pil obat. Pil obat ini sangat bergantung pada tingkat pemanasan, jadi pertandingan babak ini akan menggunakan bentuk pil dan efektivitas sebagai dua kriteria penilaian. Silakan kedua pihak pilih wakil untuk naik ke atas panggung. Babak ini saya yang turun. Tuan muda keluarga Wirawan, ini dia, ahlinya membuat pil obat, dia mampu membuat pil kehidupan 9 putaran. Kudengar pil kehidupan 9 putaran ini pernah menyelamatkan nyawa Raja Kerajaan Agung. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian. Apa itu kekuatan sejati? Babak ini siapa yang maju? Melawan Rizky, peluang menang kita tidak besar. Kakak, biarkan aku maju. Setidaknya aku juga keturunan, keluarga Wijaya pernah menerima ajaran langsung dari ayah Ayu, hanya seorang anak saja bisa tanpa rasa takut. Aku ayahnya, masa aku kalah darinya? Babak ini aku yang maju. Ayah, jangan meremehkan lawan. Tenang saja, ayah akan memberi contoh untukmu. Kalau babak ini kalah, posisi kita akan semakin berbahaya. Babak ini harus menang. Pertandingan dimulai. Tidak tepat. Bahan obat juga memiliki yin dan yang. Tindakan putra sulung keluarga Wirawan ini bagus. Tetapi Prasetyo seperti ini tidak mempedulikan urutan, tidak mempedulikan sifat obat. Pada akhirnya, pil obat yang dibuat hanya akan menjadi sampah yang tidak berguna. Bahan obat masuk ke tungku. Api sembarangan menyerang. Kendalikan panas dan dahsyat. Pil jadi? Tergantung alam. Dalam kitab medis keluarga Wijaya, juga ada 100 tahun lalu, banyak bagian yang tidak berguna yang ditinggalkan. Ternyata dia juga menghafalnya. Beginilah cara membaca buku secara harfiah, pasti kalah. Prasetyo, meskipun membaca buku kedokteran, tapi tidak pernah mendalaminya babak ini. Khawatir berbahaya. Di dalam tungku pil tuan muda keluarga Wirawan, ternyata mengeluarkan aroma yang menyegarkan hati. Tuan muda keluarga Wirawan adalah ahli pembuatan pil. Pil obatnya, entah memperpanjang umur, entah menyelamatkan nyawa dari keputusasaan. Kita cium saja. Pasti baik untuk kesehatan. Lihat tungku pil tuan muda kedua keluarga Wijaya. Beberapa saat berlalu, tidak ada gerakan sama sekali. Apakah dia bisa? Jangan-jangan, keluarga Wijaya akan menggunakan trik baru apa? Sepertinya pil obat ini gagal. Memilih bahan obat dengan teliti tanpa kotoran tungku dipanaskan,
Memulai perjalanan pil air dan api disesuaikan, dipisahkan menjadi keras dan lembut. Pil menjadi sempurna, jangan abaikan. Entah dia yang keras kepala apakah bisa mengerti. Apa yang dia hafalkan? Tidak peduli sebanyak itu. Bagaimanapun, semua diajarkan di buku. Setelah benda ini diletakkan, di dalam tungku, 5 elemen saling bertentangan, pasti menyebabkan kegagalan pil, bahkan memicu ledakan tungku pil. Prasetyo, hentikan. Prasetyo, berhenti. Tidak ada masalah besar, kan? Semua sesuai buku. Ini sedang apa? Tuan muda keluarga wirawan. Apa dia tidak ingin kita menciumnya? Ini mengunci energi. Menggunakan tanaman yang bisa membersihkan energi kotor dari luar untuk menutupi tungku pil, itu menjaga keseimbangan 5 elemen di dalam tungku, tetap stabil, mengunci energi tungku, agar energi obat tidak hilang. Anak desa ternyata tahu banyak juga ya. Sepertinya di keluarga Wijaya generasi mudamu tidak semuanya bodoh, hanya saja ada yang baik dan ada yang buruk. Babak kedua selesai. Silakan kedua pihak buka tungku pil masing-masing. Ini pil kehidupan 9 putaran. Benar. Hanya saja proses pembuatannya terbatas. Ini hanya versi paling sederhana. Namun, cukup untuk penyakit biasa. Pil ini intinya bulat sempurna. Permukaannya berkilau, bagaikan giok putih. Berkualitas tinggi yang sangat baik, tidak ada cacat sedikit pun. Seolah mengandung energi kehidupan tak terbatas. Ini hasil dari kontrol suhu yang cermat baru bisa tercapai. Aku jadi penasaran. Anak kedua keluarga Wijaya membuat apa ya? Tuan muda, pil obatmu. Kamu? Aku, tidak. Aku ini jelas-jelas mengikuti buku langkah demi langkah, kan? Ini kenapa? Tuan muda kedua, kamu bahkan dasar membuat pil obat dasar saja tidak punya. Kamu berani naik ke arena? Kamu. Ini tidak menghormati ilmu kedokteran. Kamu menganggap arena ini main-main? Kamu. Tidak mendengarkan nasihat orang tua, rugi di depan mata. Babak terakhir, babak penentuan hidup mati. Soalnya adalah detoksifikasi. Kedua pihak masing-masing mengirim 1 orang naik ke arena. Pertandingan terakhir, keluarga Wirawan pasti menang. Klinik Wijaya hari ini pasti menjadi milik keluarga Wirawan. Pertandingan belum dimulai. Jangan bicara besar terlalu cepat. Nyonya Wijaya, saya sangat menghargai kepercayaan diri Anda. Tapi apakah Anda ingin tahu? Kartu as terakhir saya adalah... Orang ini adalah Bayu. Benar, dialah Raja Racun Serangga Bulan. Bayu, lahir dari keluarga ahli racun, kemudian berguru pada dukun Santet Miao. Dia adalah yang layak saat ini Raja Racun. Keluarga ahli racun, kapan muncul? Keluarga dengan nama keluarga ini? Ku dengar tahun Bayu berusia 13 tahun, keluarganya dibantai oleh organisasi misterius. Dengan teknik racunnya, dia berhasil selamat dengan cerdik. Tapi tidak kusangka, Bayu ternyata bergabung dengan keluarga Wirawan. Kalau begitu, kita di babak ini apakah tidak ada peluang menang? Bapak Wijaya, saya sarankan kalian, sebaiknya menyerah saja lebih awal. Biarkan kami,
Kepada yang mencuri kitab medis keluarga Wijaya kami, baru bisa bertahan hidup sampai sekarang, keluarga Wirawan mengaku kalah. Itu benar-benar lelucon. Babak ketiga. Kedua pihak harus masing-masing melakukan detoksifikasi pada kelinci putih yang terkena serangga racun. Tidak terbatas pada bahan obat dan metode detoksifikasi. Yang lebih dulu mendetoksifikasi adalah pemenang. Kepala keluarga, babak ini saya yang maju. Ayu, saya tahu kemampuanmu luar biasa, tapi bagaimanapun kamu baru saja kembali ke keluarga Wijaya. Babak ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Wijaya. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung semua ini. Nyonya. Babak ini saya yang maju. Ketua asosiasi ini adalah perseteruan antara keluarga Wijaya dan keluarga Wirawan. Nyonya Wijaya lahir dengan marga Santoso. Dia, yang bukan anggota keluarga ini. Apakah dia berhak berdiri di sini? Ini. Apa? Keluarga Wirawan hanya mengakui orang yang bermarga Wirawan. Apakah ibumu setelah menikah ke keluarga Wirawan sampai lupa dengan keluarga asalnya sendiri? Kamu tidak peduli keluarga manapun, ingin melanjutkan keturunan. Yang menjadi tumpuan hanyalah kami, para wanita dari luar keluarga ini. Apakah keluarga Wirawan adalah keluarga yang hanya karena marga berbeda, lalu menganggap wanita yang menikah ke keluarga Wirawan semua dianggap sebagai orang luar? Keluarga yang melupakan asal-usul, bukan? Mulutmu sangat tajam. Hanya saja tidak tahu, apakah akan kalah seluruh keluarga Wijaya kalian merusak tangan sendiri dan mencungkil mata sendiri. Aku ingin melihat, apakah kau masih bisa mengucapkan pidato panjang lebar ini. Babak ketiga. Pertandingan dimulai. Yang diambil oleh Nyonya Wijaya meskipun semuanya adalah bahan obat penawar racun, tetapi tidak berguna untuk racun serangga ini. Racun serangga berbeda dengan racun biasa, perlu menahan racun terlebih dahulu, kemudian mengumpulkannya di satu tempat, akhirnya menggunakan bahan obat keras untuk mengeluarkan racun. Dia menggunakan bahan obat untuk membentuk formasi penawar racun. Meskipun cara ini bisa mengeluarkan racun serangga, tetapi yang ditarik adalah energi dari semua orang yang hadir, sama sekali tidak peduli nasib orang lain. Cara yang sangat kejam. Mundur untuk menghindari cedera. Tidak tahu diri, ilmu setengah matang berani bersaing dengan Bayu, benar-benar tidak tahu kemampuan diri. Bahkan tidak bisa dianggap anggota keluarga Wijaya. Tentu tidak mengerti apa itu seni medis sejati. Saya menggunakan bahan obat berkualitas tinggi, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Nyonya Wijaya tahu, tindakan ini tidak berguna. Nyonya, Nyonya Wijaya, ini akan memindahkan racun serangga ke tubuhnya sendiri. Untuk menyelamatkan keluarga Wijaya. Aku tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Nyonya, jangan. Nyonya Wijaya. Ini menggunakan diri sendiri sebagai media detoksifikasi. Tapi orang yang terkena racun serangga tidak akan bertahan sehari. Ini. Tindakan Nyonya Wijaya ini sungguh menamparkan wajah mereka yang beralasan bukan anggota keluarga dan mengejek barusan. Racun Bayu, sepertinya hampir teratasi. Baginya, itu sangat mudah. Sepertinya hari ini klinik Wijaya akan diserahkan begitu saja. Kakak ipar perempuan? Tak kusangka setelah ratusan tahun, keluarga Wijaya masih memiliki orang yang berani. Tak segan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Betapa mulia pengorbanan ini. Tenang saja, aku di sini. Keluarga Wijaya tidak akan apa-apa. Mencari celaka. Awas, Nyonya, ini keracunan. Ayo. Nyonya, pertandingan belum selesai.
Kau harus tetap berdiri. Dia ini sedang menyalurkan energi untuk mendetoksifikasi racunku. Nyonya, jangan khawatir. Ada aku, kita tidak akan kalah. Racun serangga sudah teratasi. Cepat sekali. Pantas saja Raja Racun Serangga Bulan. Kelinci putih ini sudah pulih. Seperti tidak pernah terkena racun. Keluarga Wijaya melakukan detoksifikasi. Malah racunnya masuk ke tubuh sendiri. Nyawanya terancam. Perbedaannya terlalu besar. Sudah ada pemenangnya, umumkan saja. Saya umumkan. Pertandingan ketiga. Keluarga Wirawan menang, klinik Wijaya ini menjadi milik keluarga Wirawan. Sejak awal saya sudah bilang, apa gunanya pertarungan arena? Itu hanya buang-buang waktu. Keadaan keluarga Wijaya sekarang sama sekali tidak mungkin mengalahkan keluarga Wirawan. Keluarga Wijaya, hari ini pasti akan menjadi milik keluarga Wirawan. Kalian semua, cungkil mata kalian sendiri. Nyonya Wijaya, tadi kamu sok jago, ya? Sekarang, kenapa tidak berani bicara? Terima kekalahan. Ayo laksanakan taruhannya. Lalu bawa semua anggota keluarga Wijaya kalian, para pecundang ini, pergilah. Apa mungkin keluarga medis berabad-abad keluarga Wijaya? Ternyata hanyalah sekelompok pengecut. Terima kekalahan. Maaf, kepala keluarga. Para leluhur keluarga Wijaya. Saya tidak berguna. Telah membuat klinik berabad-abad keluarga Wijaya kalah pada musuh, keluarga Wirawan. Saya pantas mati. Malu untuk menghadapi para leluhur keluarga Wijaya. Kepala keluarga. Maaf. Nyonya. Kata siapa kita kalah? Ayo. Aku tahu kamu tidak mau menerima kenyataan ini. Tapi kita kalah, ya kalah. Keluarga Wijaya selalu menepati janji, berani bertaruh, berani kalah, jangan takut. Kepala keluarga pasti akan melindungi kalian, para generasi muda. Bukan, maksudku racun kelinci ini belum bersih sepenuhnya. Apa? Gadis ingusan, ngomong apa kau? Keluarga Wijaya ini tidak mau menerima hasilnya. Mau cari gara-gara? Ya. Lihat sendiri kelincimu. Ini mustahil. Kau menyusun formasi dengan herbal, menarik energi semua orang di sini, untuk menyembuhkan kelinci ini dari racun serangga. Kau kira tidak ada yang sadar, metode ini sangat merusak usia hidup orang yang energinya ditarik demi menang. Kau benar-benar tidak peduli nyawa orang lain. Apa? Dia merusak usia hidup kita. Pantasan tadi, aku tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ternyata dia yang main curang. Tapi kalian tidak perlu khawatir, formasinya sudah kuhentikan. Kami keluarga Wijaya tidak terluka, sedikit pun. Karena itu energi yang dia kumpulkan tidak cukup, jadi racunnya tidak bersih. Aku bahkan bisa dikalahkan oleh seorang gadis ingusan. Bertahun-tahun aku berlatih, jadi bahan tertawaan. Dan racun serangga di kelinci ini sudah seluruhnya dialihkan ke dalam tubuh Nyonya Wijaya, racunnya sudah bersih. Ketua asosiasi bisa periksa sendiri. Benar juga, maka ronde ini seharusnya kemenangan keluarga Wijaya. Tidak mungkin. Bayu, bukankah kau Raja Racun? Kami sudah bayar mahal untuk membawamu ke keluarga Wirawan, dan bahkan menunjukkan padamu kitab medis yang tidak boleh dilihat orang luar. Kau malah kalah oleh wanita ini. Cari cara untuk membalikkan keadaan. Kemenangan sudah ditentukan. Sudah menjadi keputusan akhir. Aku mengaku kalah. Berani bertaruh, berani kalah. Bapak Wirawan. Kalian selesaikan sendiri. Ayu, kamu ternyata bisa mengetahuinya. Tipu daya Raja Racun, kamu benar-benar penyelamat keluarga Wijaya. Kamu adalah penyelamat keluarga Wijaya. Nyonya Wijaya, racun serangga di tubuhmu sudah saya bersihkan dengan napas. Tubuhmu yang terkena racun serangga jangan terlalu bersemangat. Mahaguru, kamu masih sangat muda. Ternyata bisa mengetahui teknik rahasiaku selama puluhan tahun. Keluarga Wijaya benar-benar penuh dengan bakat terpendam. Saya juga tidak bodoh. Mohon terima saya sebagai murid. Benar-benar sudah lama hidup, bisa melihat segalanya. Raja Racun ternyata berguru pada seorang junior yang masih hijau. Saya pernah dikhianati murid. Sejak itu,
Saya bersumpah tidak akan menerima murid lagi. Jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan keluarga Wijaya, kamu harus melewati ujian. Mulai dari tugas pembersihan yang paling dasar. Apakah kamu bersedia? Bersedia, saya bersedia, asalkan bisa belajar ilmu sejati. Biarkan saya bekerja keras seperti kerbau, saya juga mau. Kalian sedang apa? Masih menunda-nunda? Apa kalian takut menepati taruhan? Bapak Wijaya, perihal hari ini, saya yang lancang. Tapi saya tahu Bapak selalu baik hati dan murah hati. Berjiwa besar. Saya mohon, berilah keluarga Wirawan jalan keluar. Ini semua salah saya mohon. Bapak Wirawan, hati seorang tabib itu penuh belas kasih. Keluarga Wijaya kami berbudi luhur. Tidak akan memaksa orang ke jalan buntu. Tapi ke depannya, keluarga Wirawan harus mengembalikan kitab medis keluarga Wijaya. Juga harus dari dunia medis. Dicabut selamanya. Tidak lagi menyentuh seni pengobatan tradisional. Kalian pergi. Ayah. Kakek. Ayo. Keluarga Wirawan memegang kitab medis. Kamu ternyata punya cara mengalahkan mereka. Seolah-olah kamu hafal setiap kata dalam kitab medis. Bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Saya hanya suka membaca kitab medis, sedikit tahu tentang variasi. Ayah. Kita kalah. Apa benar harus menyerahkan kitab medis kembali ke keluarga Wijaya? Tidak. Rizky, segera. Dari kitab medis, kumpulkan resep obat. Serahkan ke pabrik obat, kembangkan dan hasilkan sejumlah pil obat, meskipun keluarga Wijaya mengambil kembali kitab medis, tidak ada gunanya. Ayah. Tidak ada gunanya. Kami adalah ayah. Klinik Wirawan Obat Mujarab akan segera diluncurkan. Prapesan, sekarang cukup 50.000. Keluarga Wirawan benar-benar tidak punya moral. Bahkan uang untuk menyelamatkan jiwa orang lain pun diambil. Sama-sama dokter. Aku benar-benar untuk mereka merasa malu. Kepala keluarga. Mohon, resep obat ini diserahkan ke lembaga medis. Untuk penelitian obat baru. Ini bukan terapi dari kitab medis? Bukan. Resep dari kitab medis adalah dari ratusan tahun lalu. Ada ketertinggalannya. Terus-menerus mempertahankan yang lama hanya akan membuat kita stagnan. Belakangan ini saya merujuk pada kedokteran modern dan meneliti sendiri hingga menghasilkan resep ini. Jika produk kita lebih dulu diluncurkan, maka uang pasien ini tidak akan jatuh ke tangan keluarga Wirawan. Baik. Aku segera serahkan ke lembaga medis. Biarkan mereka mempercepat penelitian. Klinik Wirawan karena menjual obat mahal diselidiki. Menghadapi kebangkrutan. Obat mujarab baru keluarga Wijaya diluncurkan. Harganya terjangkau. Banyak pasien antre langsung membeli obat penyelamat nyawa. Tidak kusangka akhirnya aku menderita penyakit mematikan. Tetapi keluarga Wijaya yang menyelamatkanku. Keluarga Wijaya penyakit berabad-abad telah bersih. Mulai sekarang, kita semua harus mematuhi petuah leluhur menggunakan seni medis keluarga Wijaya untuk menyembuhkan semua makhluk di dunia. Dokter bisa mengobati diri sendiri. Takdir bisa ditulis ulang. Ayah dan ibu para leluhur keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya, aku telah menjaganya.